Bab 29 Kamu selingkuh. Alden terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara teriakan. Dia menatap istrinya yang masih tertidur, begitu pula sang putra. Dengan perlahan, Alden turun dari ranjang dan beranjak keluar kamar. Netranya menangkap para bodyguard yang tengah menahan seorang wanita. "Luna," gumam Alden. Alden menutup pintu kamar. Dia menghampiri Luna yang tengah berusaha untuk melepaskan diri dari para bodyguardnya. "Mas, bilang pada mereka untuk melepaskan aku," teriak Luna. Alden meneliti pakaian Luna yang sangat kurang bahan, bahkan make up Luna sangat berlebihan. Alden meringis dalam hati ketika melihat rambut Luna yang sudah tidak karuan. "Kenapa kau kembali? Kenapa kau tak sekalian saja tinggal di bar?" ucap Alden yang mana membuat Luna terkejut. "Apa maksudmu? Suruh mereka melepaskan aku," teriak Luna. "Wow, siapa kau sampai berani menyuruhku?" tanya Alden. Tadi, Alden sempat memerintahkan para bodyguardnya untuk tidak membiarkan Luna masuk sampai dirinya yang memperbolehkannya. "Mas, apa-apaan ini? Kau suamiku," sentak Luna. Alden tertawa, dia mendekat ke arah Luna yang tengah menahan kesal. "Kau bertemu lagi dengan kakakmu itu kan? Apa lagi yang kalian rencanakan? Oh, apa kau bilang pada kakakmu bahwasanya aku telah mengetahui dalang dari kasus adikku?" Begitu, Luna terkejut dengan ucapan Alden. Apa suaminya tidak tahu bahwa Gilang memaksanya untuk ikut? Bahkan dirinya hampir dijual kembali. "Apa maksudmu?" "Hah, Mas, Gilang memaksaku untuk ikut dengannya. Kau tahu aku hampir saja kembali dijual oleh pria itu," ucap Luna. Alden tertawa, dia merasa tak percaya pada Luna. Alden mengisyaratkan kepada para bodyguardnya untuk melepaskan Luna. Setelahnya dia berbalik dan akan beranjak dari sana. "Namun, aku terima syarat darimu," ucap Luna. Alden menghentikan langkahnya, dia membalikkan tubuhnya dan menatap Luna dengan heran. "Wah, apakah seorang adik akan berkhianat pada kakaknya?" tanya Alden. Dia terkekeh pelan melihat Luna yang kesal. Alden mendekati Luna, dia menatap wanita yang menjadi istri pertamanya. Istri di atas kertas, dan hanya sebuah ikatan. "Aku serius. Aku akan mengajukan diriku sebagai saksi, dengan syarat kau harus melindungi ibuku," tawar Luna. Alden mengerutkan keningnya, dia memikirkan tawaran Luna. Alden melipat tangannya di depan dada, netranya menelisik kebohongan yang ada di mata Luna. "Apa keuntungan yang ku dapat?" tanya Alden dengan datar. "Selain menjadi saksi, aku akan menuruti semua perintahmu, dan juga semua bukti yang berada di tanganku akan kuserahkan pada pihak kepolisian," jawab Luna. Alden menyeringai, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Selain mendapatkan bukti, dia juga bisa menjebloskan Luna ke penjara dengan mudah. "Baiklah, aku, Mas, panggil seseorang." Alden yang tadinya akan menjawab tiba-tiba terhenti, dia menoleh menatap seseorang yang memanggilnya tak lain adalah Amora. "Sayang," panggil Alden. Luna menatap tak percaya pada Amora, wanita yang dia temui waktu itu telah mengenal suaminya dan apa ini. Alden memanggilnya sayang. "Mas, siapa dia?" tanya Luna yang menahan kecemburuannya. Alden mengangkat bahunya acuh, dia berjalan mendekati Amora yang tengah menatap bingung mereka. "Kenapa kau keluar? Bagaimana jika El menangis?" tanya Alden dengan lembut, tangannya terulur mengelus kepala Amora dengan sayang. "Albert masih tidur, kau sedang apa? Mengapa tadi aku mendengar ada suara ribut?" tanya Amora dengan lembut. Alden tersenyum, dia masih mengelus kepala Amora dengan sayang. "Tak apa, hanya ada masalah kecil dan sudah aku bereskan," jawabnya. Luna mengamati percakapan mereka, dia tertegun mendengar Alden yang berbicara dengan lembut dengan perempuan yang berada di dekapannya. Bahkan Alden tak pernah selembut itu padanya. Luna mendekati mereka, dia menarik tangan. Alden yang mengelus kepala Amora. "Apa-apaan ini, Mas? Siapa dia?" "Hah? Kamu selingkuh?" sentak Luna. "Iya, kenapa?" jawab Alden singkat. Netranya menatap tajam Luna yang tengah kaget mendengar ucapannya. Amora melipat tangannya, tontonan di depannya sangat bagus untuk ia lihat. "Perannya akan dimulai sebentar lagi." Maaf Mbak, sebaiknya kita kenalan dulu. Aku Arianha Amora Wesley, istri dari Mas Alden," ucap Amora sambil mengulurkan tangannya. Luna semakin terkejut, dia mengingat nama Amora yang pernah Alden sebutkan. Apa perempuan di depannya adakah wanita yang sama seperti yang Alden sebutkan waktu itu? "Apa, Amora, Mas, dia perempuan yang waktu itu kamu bicara sama dia di telepon kan? Berapa lama kalian selingkuh?" "Hah?
Dan kau, waktu itu kau bilang suamimu keluar kota, apa jangan-jangan anak yang bersamamu dan yang kau kandung itu adalah anak Mas Alden? Sentak Luna Amora mengangguk, dia menarik kembali tangannya yang diangguri oleh Luna. Netranya menatap Alden yang juga tengah menatapnya. Mbaknya siapa ya? Tanya Amora yang pura-pura tidak tahu. Luna merasa geram, dia mendekati Amora dengan menatapnya tajam. Aku istri dari pria yang kamu sebut sebagai suami. Dasar pelakor, marah Luna. Amora mengangguk santai, dia menatap Alden yang tengah menatapnya bingung. Oh, kau istri pertamanya. Berarti aku istri keduanya? Ya sudah, kenalkan, aku Arianha Amora Wesley, istri kedua dari Mas Alden, ucap Amora dengan polosnya. Apa yang direncanakan Amora? Tanya Alden dalam hati. Luna semakin marah, dia akan menamparkan Amora. Namun, tangan Alden lebih dulu mencegahnya. Apa yang kau lakukan pada istriku, hah? Sentak Alden sambil menghempaskan tangan Luna. Luna menangis, hatinya sakit saat mendengar bentakan dari Alden. Sementara Amora yang menyaksikan itu diam-diam tersenyum, ini adalah rencananya. Membuat Luna merasakan penderitaan Amora asli selama ini. Aku juga istrimu, Mas. Kenapa kamu selingkuh dengan dia? Kamu jahat, Mas. Marah Luna. Alden menatap Luna, dia tahu bahwa semua ini adalah salah. Akan tetapi, kebenciannya terhadap Luna yang menyebabkannya seperti ini. Sudah saatnya dia membahagiakan wanita yang seharusnya dia bahagiakan. Seharusnya kamu tahu konsekuensinya menikah denganku. Kau menolak Gio yang akan bertanggung jawab dan mengemis padaku untuk menikahimu. Seharusnya dari awal kau mempersiapkan diri jika hal ini akan terjadi, terang Alden. Luna menangis, dia tak menyangka bahwa Alden berbuat seperti ini padanya. Oh ya, tadi kau bilang akan mengikuti semua perintahku. Baiklah, kau tidak boleh menyakiti Amora. Jika saja aku tahu kau menyakitinya, aku tak akan segan-segan untuk membalasmu. Sentak Alden. Luna menangis, dia tak menyangka perubahan Alden secepat ini. Alden mengajak Amora untuk pergi dari sana, mereka meninggalkan Luna yang tengah menangis terseduh-seduh. Kenapa kau meninggalkannya? Kasihan dia. Bukankah dia juga tengah hamil? Kasihan bayimu, ledek Amora. Alden mendengus, dia membuka pintu kamar dan melihat bahwa sang putra sudah bangun. Albert, gumam Amora, dia melihat anaknya yang sedang berusaha untuk turun dari ranjang yang lumayan tinggi. Albert mendongak, dia menatap orang tuanya yang baru saja memasuki kamarnya. Bibirnya melengkung ke bawah bersiap akan menangis. Hicks, cucah tulun Hicks, naik agi cucah duga, kesal anak itu. Amora terkekeh, dia menghampiri sang anak yang masih bergelantung di tepi tempat tidur, sementara Alden menutup pintu dan menguncinya. Dia tersenyum melihat sang anak yang sangat manja pada istrinya. Sini, keberatan perut ya makanya susah, ejek Amora sambil membawa sang anak ke gendongannya. Hicks, nda pelut nda belat Hicks hua dedi, aduh bocah itu. Alden terkekeh, dia mendekati istri dan anaknya. Tangannya terulur untuk menggendong Albert. Dedi, Hicks, tangis anak itu. Albert segera masuk ke dalam gendongan sang Dedi. Amora terkekeh, menjahili Albert sudah menjadi kebiasaannya. Dia senang melihat kegemasan anaknya itu. Sudahlah, Mommy hanya bercanda. Ya sudah, sebaiknya kita keluar untuk makan siang, El juga laparkan. Bujuk Alden. Albert mengangguk, dia menatap sang Mommy yang sedang menduduki dirinya di tepi kasur. Ya sudah, kita akan makan, ayo sayang kita makan siang. Kau tak boleh melewati jam minum obatmu, ajak Alden. Amora mengangguk, dia berdiri dan mengikuti Alden yang sudah berjalan lebih dulu. Dulu kau menjadi ratu di sini Luna, tapi sekarang akulah ratunya, gumam Amora. Sesampainya mereka di ruang makan, mereka pun langsung duduk. Alden menempati anaknya itu di tempat duduk khusus untuk balita, dengan diapit oleh kedua orang tuanya. Kau ingin makan apa? Tanya Alden. Amora melihat menu makanan yang sangat banyak, dia meringis dalam hati karena makan itu nampak sangat mahal. Dulu kalau mau makan enak harus nabung dulu, kalau sekarang mau apa tinggal minta, ucap Amora dalam hati. Sayang, panggil Alden. Iya, kaget Amora. Kenapa, kamu gak suka sama menunya? Tanya Alden. Amora menggeleng, dia mengambil piring yang berada di depan Alden. Sedangkan pria itu hanya diam melihat apa yang akan dilakukan istrinya. Kamu ingin makan apa? Biar aku yang ambilkan, tanya Amora sambil menatap sang suami. Alden tersenyum, dia menunjuk menu yang dia mau. Hatinya menghangat ketika Amora memperlakukannya dengan sangat baik.
Terima kasih, ucap Alden ketika Amora menyerahkan piringnya kembali. Mommy El mau udang itu yang besar, pinta Albert dengan antusias ketika melihat lobster, anak itu menyebutnya dengan udang. Walaupun bingung, Amora tetap mengambilkannya. Ini bukan udang sayang, tapi lobster, ucap Alden sambil mengelus kepala Albert. Albert hanya mengangguk, dia menatap lapar lobster tersebut. Sang Mommy membantunya untuk mengupas lobster tersebut. Papa, seru Akila saat keluar dari lift, dia mendekati Alden dengan senyum di bibirnya. Hai sayang, ayo duduk kita makan siang, ajak Alden. Akila mengangguk, dia duduk di samping kiri Alden. Netranya menatap Amora yang tengah mengupas kulit lobster untuk Albert. Akila memutuskan untuk mengambil makanan, dia menatap ayam goreng yang berada di dekat Amora. Dia malu untuk meminta diambilkan, sehingga Akila hanya diam menatap ayam goreng tersebut. Amora telah selesai dari mengupas lobster, dia akan mengambil makanannya. Namun, netranya menatap Akila yang sedang menatap ke arah ayam goreng yang berada di dekatnya. Kau mau ayam goreng? Kemarikan piringmu, Mommy akan mengambilkannya untukmu, pinta Amora. Dengan ragu Akila menyerahkan piringnya, dia menatap Amora yang tengah mengambilkan ayam untuknya. Mau apa lagi? Biar sekalian Mommy ambilkan, tawar Amora. Akila menggeleng pelan, dia menarik kembali piringnya. Netranya masih menatap Amora yang tengah tersenyum manis menatapnya. Terima kasih Mommy, ucap Akila dengan gugup. Amora tersenyum senang, dia mengangguk sangat antusias, begitu pula dengan Alden yang tengah menatap mereka sambil tersenyum. Di lain sisi, seseorang tengah mengepalkan tangannya melihat drama keluarga bahagia itu. Dia adakah Luna? Setelah kau mengambil suamiku, setelahnya kau mengambil anakku. Ingat ini Amora, akan kurebut kembali apa yang menjadi milikku. Gumamnya, bab 30 jebakan. Malam ini terasa berbeda, Amora dan Albert sedang bercanda di kamar ditemani oleh Alden Tang tengah fokus pada pekerjaan kantornya yang menumpuk akibat cutinya. Mas, panggil Amora. Alden menoleh sekilas, dia hanya berdeham pelan dan lanjut fokus pada pekerjaannya. Mas, aku manggil lo. Kesal Amora. Alden menoleh, dia menyingkirkan laptopnya ketika melihat wajah sang istri yang sudah menahan kesal. Apa sayang? Tanya Alden. Pipi Amora bersemu merah hanya mendengar panggilan sayang yang terucap dari Alden. Semasa hidupnya dulu, Amora tak pernah mendapat perlakuan manis dari kekasih Katena, dia tak pernah memiliki kekasih. Kita jadi ke Prancis? Tanya Amora dengan pelan. Alden menghembuskan nafasnya pelan, dia menatap sang istri yang tengah menunggu jawabannya. Maafkan aku, kontrak itu aku batalkan karena mengandung kerugian yang sangat besar bagi perusahaanku, sesal Alden. Amora meremut kesal, Prancis adalah negara dambaannya sejak di kehidupannya dulu dan kali ini Alden membatalkannya. PHP, ketus Amora. Alden mengerutkan keningnya, dia tak mengerti arti dari kata yang Amora ucapkan. Tangannya terulur untuk menyentuh tangan Amora, akan tetapi lengannya segera ditepis oleh Amora. Mommy malah, tanya Albert dengan kepala yang ia miringkan. Amora tersenyum menatap anaknya, namun, ketika netranya bersitatap dengan Alden dirinya langsung membuang pandangannya. Sayang kamu marah? Tanya Alden. Amora membuang nafasnya, dia menyadari bahwa dirinya tak bisa memaksa Alden. Enggak, aku mau tidur ngantuk, ucap Amora sambil merebahkan dirinya. Alden yang melihat sang istri akan tertidur pun menghalanginya, dia mengambil bantal untuk diletakkan di belakang punggung Amora. El mau tidur tidak? Tanya Alden pada putranya yang sudah menguap. Albert mengangguk. Dia menidurkan tubuhnya di samping sang Mommy. Tangannya terulur untuk memainkan kancing baju sang Mommy. Alden akan menarik selimut untuk anak istrinya, akan tetapi ketukan pintu membuatnya mengurungkan niatnya. Alden bangkit menuju pintu untuk melihat siapa yang datang, tangannya membuka pintu tersebut. Ngapain? Tanya Alden. Mas kok di sini? Dari tadi aku tungguin Mas loh di kamar, tanya balik Luna. Alden mengerutkan keningnya melihat pakaian Luna yang terbilang sangat kurang bahan, dia menatap sekeliling para bodyguardnya yang masih berjaga. Apa kau tak malu memakai pakaian kurang bahan seperti itu? Apalagi di mansion ini sangat banyak bodyguard. Tanya Alden dengan santai. Luna tersenyum, dia menyentuh dada bidang Alden. Akan tetapi pria itu langsung menghempaskannya. Ngapain kalian? Sontak Alden dan Luna menatap seseorang yang berada di belakang Alden, yang tak lain adalah Amora. Sayang, kok bangun? Tanya Alden dengan lembut. Namun,
Amora masih menatap tajam Luna yang mengganggu suaminya. Minggir, sentak Amora. Seketika Alden menyingkirkan tubuhnya, dia menatap takut Amora yang tengah berhadapan dengan Luna. Dia melirik ke belakang dan terlihat sang anak yang masih tertidur. Ngapain Mbak di depan kamar saya dan suami saya? Dan kenapa pakaian Mbak kayak gini? Mau ngejual diri di mana Mbak? Sarkas Amora. Luna menggeram marah, wajahnya kini memerah saat dirinya mendengar perkataan Amora. Pelakor, dia itu bukan hanya suamimu, tapi juga suamiku. Aku istri pertamanya yang lebih berhak. Teriak Luna. Amora menginjak kaki Luna yang mana menyebabkan wanita itu teriak histeris. Bukannya melepas injakannya, Amora malah semakin menekannya. Kehamilannya membuat dirinya mudah terpancing emosi. Ngomong pelakor sekali lagi aku robek mulut Mbak. Sarkas Amora sambil melepaskan injakannya. Hiks, Hua sang putra sudah menangis, untuk itu Amora harus menyudahkan pembalasannya. Mas kamu mau tidur sama dia? Kalau begitu cepat pergi, aku akan tidur dengan putraku. Sentak Amora. Alden menatap Amora yang masuk kamar dengan kesal, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luna yang tengah kesakitan. Bersyukurlah bukan wajahmu yang diinjak oleh istriku, sarkas Alden. Aku juga istrimu Mas, sentak Luna. Alden terkekeh, dia menarik lengan Luna untuk menjauh dari sana. Dengan kasar Alden menghempaskan tangan Luna dan menatapnya dengan tajam. Ingat Luna, sebelumnya aku sudah pernah bilang padamu. Aku menikahimu karena Akila, aku memang mencintaimu, tapi itu dulu, sebelum aku menyadari siapa wanita yang sebenarnya aku cintai. Ujar Alden. Luna mengeluarkan air matanya, dia menatap Alden dengan kesedihan. Bagaikan istri pertama yang tersakiti, Luna menangis lirih. Aku salah apa sama kamu Mas? Kenapa kamu hianatin aku? Lirih Luna. Alden tertawa, tangannya mencengkram dagu Luna dengan erat. Gak usah kebanyakan drama Luna. Selama ini kamu menyadari sikapku yang dingin terhadapmu, akan tetapi karena kelembutanmu aku pun luluh. Namun, itu dulu sebelum sifat aslimu terkuak, sentak Alden sambil menghempaskan dagu Luna. Alden beranjak dari sana, dia tak sedikit pun melihat bahwa seorang anak kecil menatap perdebatan mereka. Setelah tontonannya selesai, anak tersebut berlalu dari sana tanpa memperdulikan wanita yang sedang menangis. Arg, gara-gara Amora, Alden jadi membenciku. Lihat saja Amora, aku akan membalasmu. Marah Luna. Ceklek Alden masuk kamarnya dengan pelan, dia menatap istri dan anaknya yang sudah tertidur. Dengan pelan dia membaringkan tubuhnya tepat di samping sang putra. Alden menatap langit-langit kamar, dia sedang memikirkan kehidupannya saat ini. Dulunya dia sangat mencintai Luna dikarenakan wajahnya yang mirip dengan mantan tunangannya. Namun dirinya tersadar, dia bukan takut kehilangan Luna. Dirinya takut kehilangan Amora saat wanita itu mengatakan akan pergi dari dirinya. Alden menghadap ke arah istrinya, dia memeluk sang putra yang memang berada di tengah mereka. Alden mulai memejamkan matanya, deru nafas teratur mulai terdengar yang menandakan pria tersebut sudah tertidur. Amora membuka matanya, sedari tadi dirinya belum tidur karena menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kehidupan ini sangat penuh dengan teka-teki, aku lelah harus menemukan jawabannya. Hah, andai aku baca semua chapternya, pasti aku tahu alurnya, sesal Amora. Netranya menatap wajah tampan Alden yang sedang tertidur, tangannya terulur untuk mengelus pipi yang mulai ditumbuhi bulu halus. Alden, aku bertahan untuk Albert. Jika saja putraku tak membutuhkan sosok ayah, maka aku akan pergi dari hidupmu dengan Albert. Tapi aku bukan ibu yang egois, aku ingin anakku tumbuh dengan figur seorang ayah, lirihnya sambil mengelus pipi Alden. Amora melepaskan tangannya, dia mengingat wajah Luna yang menahan kesal. Dirinya menyadari perubahan ekspresi Luna yang luar biasa. Dedi benar, kita akan melihat sifat aslinya dengan mudah hanya dengan menjadi protagonis. Luna, kita akan buktikan, siapa antagonis yang sebenarnya, aku atau kamu, gumam Amora. Amora mendekap anaknya, dia menyelam masuk ke alam mimpi mengikuti suami dan anaknya. Tanpa Amora ketahui bahwa sebenarnya Alden berpura-pura tidur, dia mendengarkan apa yang istrinya ucapkan. Maafkan aku, maaf selama ini perbuatanku padamu. Kau selalu tulus mencintaiku, akan tetapi aku menyuruhmu menjauh. Aku takut jika aku jatuh cinta kembali, karena ketika aku mencintai seseorang, dia akan pergi, lirih Alden.
Pria yang selama ini terlihat dingin dan kejam menaruh kenyataan pahit saat wanita yang sangat dia cintai merenggut nyawa di malam peresmian pertunangan mereka. Alden harus menelan kenyataan pahit saat dia jatuh cinta untuk kedua kalinya. Wanita itu ternyata adalah adik dari perusak sang adik. Di tempat lain seorang pria tengah berada di dalam bar, dia sedang mengajukan negosiasi pada orang yang di hadapannya. 500 juta gimana Deal? Tanya pria itu. Orang yang di hadapannya sedang menimbang-nimbang tawaran yang pria itu berikan. Oke, saya tidak mau kau memberikan wanita yang mengecewakanku Gilang. Ujarnya pada pria yang bernama Gilang. Gilang tersenyum puas, dia menjabat tangan orang yang berada di hadapannya. Tentu Tuan Rex, banyak yang mengantri untuk mendapatkannya, ujar Gilang dengan seringaiannya. Setelahnya Gilang langsung pergi dari sana meninggalkan Tuan Rex bersama asistennya. Gimana penyamaran gue? Bagus kan? Tanya Tuan Rex pada asistennya. Asistennya hanya mendengus kesal, dia melepas kacamata dan kumis palsu yang ia pakai. Gue harus pakai ini demi lu Gio. Kesalnya, Tuan Rex adalah Gio yang sedang menyamar bersama Deon sebagai asistennya. Mereka menyamar untuk mengelabui Gilang yang akan mempertemukan mereka dengan Luna. Kita harus lebih dulu bawa Luna, karena jika tidak bisa saja Gilang melenyapkan Luna. Kita harus mendapatkan saksi dan bukti dari Luna untuk memperkuat kasus itu agar Gilang bisa dengan mudah dijebloskan. Bukti yang berada di genggamanku belum cukup, dan juga di persidangan ini membutuhkan minimal 2 saksi, ucap Gio sambil melepaskan kacamatanya. Tinggal selangkah lagi Gilang akan masuk perangkap kita dan untuk Luna, mau tidak mau dia harus mengikuti Gilang yang akan masuk penjara, ucap Deon sambil bangkir dari duduknya. Gio termenung, perkataan Deon memutar di kepalanya. Luna adalah wanita yang dia cintai. Akan tetapi saat mengetahui fakta bahwa Luna lah yang menyebabkan dirinya kecelakaan, Gio berusaha untuk menghapus perasaan itu. Gue mau lu buang perasaan lu untuk Luna, fokuskan diri lu untuk menjadi ayah yang baik untuk Akila. Ucap Deon saat menyadari kemurungan sahabatnya. Bab 31 Hemofilia. Di sebuah lemari menjadi tempat persembunyian bagi seorang bocah. Dia tengah bersembunyi dari sang momi lantaran tak ingin diobati. Bahkan dia tak tahu kamar siapa yang saat ini dia tempati. Ceklek, pintu terbuka dan nampaklah seorang anak perempuan yang memasuki kamarnya. Ternyata kamar tersebut adalah kamar Akila. Akila berjalan ke meja belajarnya, dia berniat akan belajar. Namun, saat dirinya tengah fokus untuk belajar dirinya dikagetkan oleh pintu yang terbuka dengan cukup kasar. Akila, apa-apaan kamu Seharusnya kamu itu mengambil hati papa kamu. Memangnya kamu mau anak itu mengambil semua perhatian papamu? Kenapa kau malah akrab dengan wanita itu? Wanita itu dan anaknya telah merebut papamu dari kita. Teriak Luna saat memasuki kamar Akila. Akila yang tengah fokus belajar menatap sang mama dengan raut wajah takut. Dia bangkit dari duduknya saat sang mama menariknya dengan kasar. Ash, sakit Mama Hicks, ringis Akila. Bocah yang tadinya sedang bersembunyi di dalam lemari ketakutan saat melihat kemarahan Luna terhadap Akila. Bayangan tentang dirinya yang dulu juga diperlakukan oleh Amora terbayang di kepalanya. El takut Hicks, jangan takut Hicks, gumam anak itu sambil memejamkan matanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, bocah mungil itu adalah Albert. Saat main di taman dirinya terjatuh yang mana menyebabkan lututnya mengeluarkan darah. Amora yang panik langsung bergegas mengambil kotak obat untuk mengobati luka Albert. Namun, anak itu malah pergi entah kemana dengan lutut yang masih mengeluarkan darah. Anak itu tidak mau diobati lantaran takut perih. Ampun Mama Hicks, al sakit Mama Hicks, tangis Akila. Luna menghempaskan tangan kecil putrinya, entah kemana sisi lembutnya seorang ibu pada putrinya. Akila harus menerima pelampiasan karena sang mama yang diacuhkan oleh sang papa. Dengar ini Kila, Mama melahirkanmu dengan tujuan agar kamu bisa membantu Mama mendapatkan hati papamu. Jika kau tidak bisa Mama gunakan, lebih baik Mama membuangmu. Apa kau mau Mama taruh di panti asuhan? Ancam Luna sambil mengapit dagu sang anak. Akila menggeleng ribut, kesakitan yang Luna berikan tak sesakit hatinya saat sang ibu berkata ingin membuangnya. Apakah dia hanya sebagai alat untuk kebahagiaan sang ibu? Hicks, sakit Mama Hicks. Luna menghempaskan dagu putrinya dengan kasar, terlihat bekas jarinya yang berada di pipi sang putri. Luna meninggalkan kamar itu dengan amarah yang masih meluap, dia membanting pintu kamar dengan kasar yang mana sontak membuat Akila terkejut. Tubuh Akila luruh,
kesakitan dan kepedihan yang dia alami harus dia sembunyikan dari sang papa. Selama ini keluarga harmonis hanya topeng untuk menutupi perilaku sang mama terhadap dirinya. Hicks, dengan takut Hicks, tangis Akila terhenti, dia mencari asal suara isakan tersebut. Dengan perlahan dia bangkit dan mendekat ke tempat yang menjadi asal isakan itu. Tangannya terulur untuk membuka kemari, feelingnya mengatakan bahwa isakan tersebut berasal dari lemarinya. Dengan perlahan dia membuka lemari itu, dan betapa terkejutnya dia melihat Albert yang menangis sambil menjambaki rambutnya. Kau kenapa hah? Kejut Akila. Akila berusaha mengeluarkan Albert dari lemarinya walaupun sulit dikarenakan badan Albert yang gemuk. Netranya menangkap darah yang masih mengalir dari lutut anak itu. Astaga, histeris Akila. Tanpa Akila duga Albert memelukkannya dengan erat. Suara isakan tangisan Albert masih terdengar. Hicks, dengan Hicks. Takut Hicks, gumam anak itu. Akila mengelus punggung kecil Albert, dia bingung harus apa, ketakutannya melihat darah membuat dirinya bingung harus bagaimana. Albert, kemarilah jangan bersembunyi, Mommy harus cepat mengobati lukamu. Teriak Amora dari luar kamar. Akila yang mendengar suara Amora segera berteriak. Tante, Elbert ada di sini. Teriak Akila walaupun dengan suara bergetar menahan tangis. Ceklek, Amora membuka pintu kamar Akila, netranya membulat sempurna ketika melihat lutut sang putra yang terus mengeluarkan darah. Bahkan lantai itu sudah terkena darah Albert. Albert, sentak Amora sambil menghampiri putranya. Amora melepaskan pelukan sang putra pada Akila, dia langsung menggendong anak itu dan membawanya keluar. Akila hanya menatap darah yang berada di kemari, lantai dan dress yang ia pakai. Ketakutannya pada darah membuat Akila tak berani menyentuhnya. Aku harus bagaimana, gumamnya. Sementara Amora tengah berlari menuju mobil yang terparkir tepat di depan mansion, dia akan segera membawa Albert ke rumah sakit karena dia pikir luka Albert cukup dalam. Nyonya, Anda mau kemana? Tanya Erwin yang berniat akan masuk ke dalam mansion, akan tetapi dia melihat nyonyanya yang berlari dengan gelisah. Kau, tolong hubungi Alden untuk menyusulku ke rumah sakit Hicks, darah Albert tak mau berhenti keluar, aku harus segera membawanya ke rumah sakit, pinta Amora. Erwin mengangguk, dia mengantar sang nyonya sampai masuk ke dalam mobil. Dia memerintahkan sang supir untuk membawa majikannya ke rumah sakit Wesley. Erwin melakukan apa yang Amora perintahkan, dia mengambil ponselnya dan segera menelpon Alden. Namun, beberapa kali dia menelpon ponsel Alden selalu saja sibuk dan berakhir tidak aktif. Bagaimana ini? Tuan tidak bisa juga dihubungi, gumam Erwin. Erwin berinisiatif untuk menelpon Jonathan. Setelah sambungan terhubung Erwin langsung berbicara. Halo Tuan, maaf mengganggu waktu Anda. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Tuan muda kecil dilarikan ke rumah sakit, saya tidak tahu kejadian detailnya. Namun, luka yang berasal dari lututnya terus mengeluarkan darah, jelas Erwin. Erwin pastikan bahwa saat ini Jonathan tengah terkejut, bagaimana tidak. Terdengar suara perintah dan barang yang jatuh. Apakah Alden sudah menyusul? Tanya Jonathan. Ponselnya tidak aktif Tuan, saya sudah beberapa kali menghubunginya. Akan tetapi ponsel Tuan Alden selalu sibuk dan berakhir tidak aktif, jelas Erwin. Jonathan mematikan teleponnya secara sepihak, Erwin sudah menduga hal itu akan terjadi. Dia akan beranjak untuk menyusul sang nyonya, akan. Tetapi dirinya dihalangi oleh Luna. Tadi aku dengar bahwa anak pelakor itu dilarikan ke rumah sakit apa benar? Tanya Luna. Raut wajah Erwin berubah, dia tak menyukai kata yang istri pertama tuannya itu lontarkan, jika saja dirinya bisa berkata kasar, sudah pasti dirinya akan mengatai wanita di depannya ini. Sadarlah nyonya, jika dia pelakor lalu kau apa? Wanita yang kau sebut pelakor telah menjaga kehormatannya untuk suaminya, akan tetapi kau menjual kehormatanmu demi uang. Sangat miris, sindir Erwin. Wajah Luna memerah, dia menatap nyalang ke arah Erwin. Aku masih majikanmu Erwin, aku bisa bilang kepada suamiku untuk memecatmu sekarang juga. Sombong Luna. Erwin tertawa, dia menatap wanita itu dengan wajah datar andalannya. Oh ya, bagaimana kalau kaulah yang akan diceraikan oleh Tuan Alden? Ingat ini nyonya, Tuan Alden lebih membutuhkanku untuk menjaga keluarga kecilnya dibandingkan Anda yang sangat merugikan, ucap Erwin. Kau, tunjuk Luna, dia mengarahkan jari telunjuknya tepat di depan wajah Erwin. Dengan santai Erwin menurunkan jari Luna, dia mengeluarkan lap dari saku jasnya. Ish, tak usah menunjukku dengan tangan kotormu nyonya.
Kau tahu kan hama, orang akan memusnahkan hama jika dianggap pengganggu, dan kau seperti hama di dalam keluarga Wesley, ujar Erwin sambil membersihkan tangannya yang tadi dia gunakan untuk menurunkan jari Luna. Luna pergi dari hadapan Erwin dengan kesal. Sementara Erwin tersenyum penuh kemenangan saat melihat wajah Luna yang marah. Selama ini aku berharap agar Tuan Alden terlepas dari jeratanmu, dan aku tak menyangka bahwa apa yang kuinginkan akan segera menjadi kenyataan, gumamnya. Erwin beranjak dari sana, dia melemparkan lap itu sembarangan. Dia memasang kembali earphone-nya yang tadi sempat ia buka. Aku akan ke rumah sakit, tolong kau gantikan aku untuk menghandle mansion, ucapnya pada salah satu bodyguard yang berdiri di sana. Erwin memasuki mobil, dia berniat akan menyetir mobil itu sendiri. Mobil yang Erwin kendarai berjalan menjauhi mansion. Sementara itu, Amora sudah sampai di rumah sakit. Sang supir membantu Amora untuk menggendong Albert dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit. Sesampainya di ruang UGD, Albert mendapat penanganan. Sementara Amora menunggu bersama supir yang berada di sebelahnya. Tap, 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 bunyi suara ketukan menggema di lorong tersebut. Sang supir yang menyadari kedatangan orang tersebut langsung berdiri. Bagaimana keadaan Albert? Tanyanya. Maaf Tuan Besar, dokter yang menangani Tuan Kecil belum keluar. Tapi, saat kami sampai di sini keadaan Tuan Albert sudah parah. Tubuhnya membiru dan itu membuat Nyonya panik, jelas sang supir. Orang tersebut adalah Jonathan. Saat dirinya tengah meeting, dia mendapat kabar bahwa cucunya dilarikan ke rumah sakit. Jonathan langsung membatalkan meetingnya dan segera pergi ke rumah sakit tanpa Jesslyn. Karena Jonathan tak memberitahukan hal tersebut pada istrinya. Lebih baik kau pulang, biar aku yang menjaga menantuku, titah Jonathan. Supir tersebut langsung berpamitan pulang, sementara Jonathan duduk di samping menantunya yang tengah menangis. Daddy, lirih Amora saat menyadari bahwa mertuanya sudah berada di sampingnya. Jonathan memeluk menantunya guna menguatkan, dia tahu bahwa Amora sangat mengkhawatirkan keadaan Albert. Tenanglah, kita berdoa saja mudah-mudahan Albert tidak apa-apa, bujuk Jonathan. Amora melepaskan pelukan mereka, netranya menatap Jonathan dengan sedih. Tubuh Albert membiru dat Hicks, bahkan darahnya tak juga berhenti itu yang membuatku takut, isak Amora. Jonathan tertegun mendengar penuturan Amora, dia mengingat hal yang Amora katakan. Darahnya sulit berhenti, tanya Jonathan dengan pelan. Amora mengangguk, dia menutupi wajahnya saat mengingat kembali keadaan sang putra. Oh tidak, lirih Jonathan. Ceklek, pintu ruangan UGD terbuka, dokter yang menangani Albert keluar dengan wajah lelahnya. Keluarga pasien, tanya dokter ketika melihat Amora dan Jonathan menghampirinya. Dia anak saya dok, gimana keadaannya? Tanya Amora dengan suara yang bergetar. Apakah nyonya pemilik darah O resus negatif? Pasien harus melakukan transfusi darah, dan darah ini sangat langka, rumah sakit Juha tak menyediakannya, terang sang dokter. Amora merasa bingung, anaknya kekurangan darah. Amora pun tak sadar akan hal itu, dia seorang perawat. Akan tetapi Amora telat menyadarinya dan lagi dia tidak tahu golongan darah pemilik tubuh ini. Dok, apakah cucu saya terkena hemofilia? Tanya Jonathan dengan ragu untuk memastikan kecurigaannya. Dokter tersebut mengangguk pasti yang mana membuat tubuh Amora melemas. Dia mengetahui penyakit hemofilia, yaitu darah yang sukar membeku. Putranya memiliki penyakit itu di umurnya yang masih tergolong kecil. Dat, anakku, lirih Amora, maaf. Daddy tak memberitahumu bahwa sebenarnya Alden memiliki penyakit itu dan menurun ke Albert, kau ingat saat Alden koma. Dia membutuhkan darah dan untung saja rumah sakit memilikinya, tapi untuk Albert saat ini yang kita butuhkan adalah orang yang memiliki golongan darah yang sama dengan Albert. Amora segera mengambil ponselnya yang berada di saku bajunya, dengan lihai dia memainkan ponsel tersebut. Amora berusaha menghubungi Alden, akan tetapi ponsel suaminya sedang tidak aktif. Amora sangat kesal, nyawa anaknya sedang dalam bahaya. Akan tetapi suaminya susah untuk dihubungi. Hicks, Dat, ponsel Alden tak aktif Hicks, siapa yang akan mendonorkannya Hicks? Ucapnya dengan histeris. Ada dua orang yang memiliki darah itu, yaitu Momi dan seseorang. Akan tetapi Momi memiliki riwayat darah rendah, dan selain itu orang tersebut, kita tidak tahu apakah dia akan mendonorkannya atau tidak, ucap Jonathan. Amora menghapus air matanya dengan kasar, dia menatap sang Daddy dengan antusias. Siapa satunya Dat? Minta dia untuk membantu Albert. Pinta Amora. Raut wajah Jonathan berubah sendu,
dia tak tahu apakah orang yang dia maksud akan mendonorkannya untuk cucunya atau tidak. Karena mereka memiliki permasalahan yang kurang baik. Dia anak pertama ibu mertuamu dari mantan suami pertamanya, lirih Jonathan. Bab 32 Teman istriku. Apa, jadi, Mommy, lirih Amora. Dad, minta dia untuk datang ke sini, minta dia untuk mendonorkan darahnya Hicks, sekarang anakku sedang sekarat. Histeris Amora. Jonathan hanya diam saat Amora mengguncang tubuhnya, dia masih memikirkan cara agar membujuk orang yang memiliki darah tersebut. Hubungan dia dengan Mommy sangat tidak baik, bahkan sudah belasan tahun Mommy tidak pernah bertemu dengannya. Bahkan Alden tak mengetahui bahwasanya dia memiliki seorang kakak, jelas Jonathan. Amora terduduk lemas, dia tak tahu harus bagaimana. Putranya sedang dalam bahaya, bahkan ayah dari putranya tidak bisa mendonorkan darah karena memiliki penyakit yang sama. Alden sudah pasti tidak bisa mendonorkan darah untuk Albert, hanya tersisa satu orang. Daddy akan coba menelponnya, ujar Jonathan. Tangannya terulur untuk mengambil ponsel di saku jasnya, dia mencari sebuah kontak dan menemukannya. Jonathan menempelkan benda pipi itu pada telinganya untuk menunggu sambungan dari sana. Halo, panggil Jonathan. Petik 2 petik 2. Om mohon, cucu om juga termasuk ponakan kamu. Apa kamu tidak kasihan? Umurnya masih 3 tahun, bisakah kau bantu om? Untuk kali ini saja, om mohon, om akan. Ponsel Jonathan direbut oleh Amora, wanita itu langsung mengarahkan ponsel tersebut ke telinganya. Siapapun namamu, tolong bantu putraku Hicks, lupakan dulu masalahmu dengan Mommy. Putraku dalam keadaan kritis Hicks, tolong dia, aku tak tahu. Harus bagaimana jika terjadi sesuatu padanya Hicks, aku mohon, pinta Amora. Petik 2 petik 2. Rumah sakit keluarga Wesley, cepatlah. Ucap Amora. Setelah sambungan itu mati, Amora menyerahkannya kembali pada Jonathan. Dia duduk kembali disusul oleh Jonathan. Bagaimana, dia mau ke sini? Tanya Jonathan dengan ragu. Amora mengangguk pelan, dia menatap dokter yang masih berdiri di sana. Maaf dokter, sebentar lagi pendonor akan datang, ucap Amora yang merasa tak enak karena mengacuhkan sang dokter. Dokter tersebut mengangguk, dia kemudian izin untuk undur diri. Beberapa menit kemudian, suara ketukan sepatu terdengar di sebuah lorong. Amora langsung menatap siapa yang datang, dia mengerutkan keningnya ketika melihat Jonathan yang bangkit berdiri dan mendekati orang yang baru saja datang. Di mana ruangannya? Ucapnya singkat. Zidane, akhirnya kamu datang. Ruangannya ada di sana, kau bisa langsung masuk untuk mendonorkan darahmu, ujar Jonathan sambil menunjuk sebuah ruangan. Pria yang bernama Zidane mengangguk, netranya tak sengaja bersitatap dengan Amora. Dia mengerutkan keningnya karena merasa tak asing dengan wajah Amora. Kau Amora kan? Tanyanya dengan ragu. Amora mengangguk pelan, dia tak mengenal pria di depannya ini. Kau mengenalku? Tanya Amora. Jelas, kau adalah Arianha Amora, teman dari mendiang istriku kan? Tak kusangka ternyata kau adalah menantu dari dia, ucap Zidane. Amora hanya mengangguk kaku, dia tak mengenal istri dari Zidane. Mungkin Amora asli pernah bertemu dengannya, pikir Amora, netranya menatap Jonathan yang menghampiri mereka. Nanti saja ceritanya, lebih baik kau segera mendonorkan darahmu, pinta Jonathan sambil menepuk bahu Zidane pelan. Zidane menepisnya, kemudian dia pergi dari sana menuju ruang untuk mendonorkan darahnya. Amora menunggu dengan gelisah, sedangkan Jonathan masih berusaha menghubungi Alden. Kemana anak itu? Di saat kita membutuhkan dia, ponselnya malah tidak aktif. Apa dia tidak tahu bahwa putranya tengah kritis? Kesal Jonathan. Hentikan Dad, jangan telepon Mas Alden lagi. Apa dia lupa kalau Mas Alden tidak tahu tentang Zidane? Jika dia tahu, apa yang akan Daddy lakukan? Ucap Amora. Jonathan tertegun, benar apa yang menantunya katakan. Putranya tak tahu menahu tentang Zidane. Daddy hampir melupakannya, gumam Jonathan. Amora menghela nafasnya, netranya menatap seorang pria yang baru saja datang. Erwin, tanya Amora. Erwin menyusul Amora, dia mendekati istri tuannya yang tengah duduk. Maaf Nyonya, bagaimana keadaan tuan kecil? Tanya Erwin. Dia butuh transfusi darah, seseorang telah mendonorkan darahnya untuk Albert, ucap Amora. Erwin mengerutkan keningnya, dia menatap wajah Jonathan yang sedang memikirkan sesuatu. Bukankah Tuan Alden masih berada di kantor? Tanya Erwin dengan heran. Iya, tapi Alden memiliki penyakit yang sama dengan Albert, yaitu hemofilia.
Percuma saja pria itu kesini, karena dia juga tak bisa mendonorkan darah, kesal Amora. Amora menahan kesalnya pada Alden, putra mereka sedang kritis dan pria itu tak mengaktifkan ponselnya. Erwin berdiri tepat di samping nyonyanya, netranya menatap dokter dan suster yang masuk ke ruang UGD dengan membawa kantong darah. Amora yang melihat Zidane langsung berdiri menghampirinya, dia ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Zidane pada Albert. Terima kasih, kau sudah mendonorkan darahmu untuk Albert, ucap Amora. Zidane mengangguk, dia menatap Jonathan yang juga tengah menatapnya. Baiklah, aku akan pulang. Putraku sedang menunggu di rumah. Tuan Jonathan, saya membantumu bukan untukmu melainkan karena Amora adalah teman dari mendiang istri saya. Saya masih menghargai Anda sebagai ayah mertuanya, jadi jangan coba-coba kau bilang pada istrimu tentang pertemuan kita. Titahnya dan segera berlalu dari sana. Amora mengerutkan keningnya, dia tak mengerti mengapa Zidane nampak tak menyukai Jonathan. Amora pun tak tahu tentang siapa mendiang istri dari Zidane, bahkan dia tak pernah tahu bahwa tokoh Alden memiliki seorang kakak. Entah karena memang tidak ada, apa karena dia belum menyelesaikan membaca novel itu. Daddy, gumam Amora. Jonathan menjatuhkan bahunya lemas, dia tak tahu sama kapan Zidane membenci ibunya. Selama ini Zidane mengira bahwa Daddy dan Mommy selingkuh dari ayahnya. Tapi nyatanya, perceraian mereka diputuskan oleh dua belah pihak yang mana ayah kandung Zidane juga berniat menceraikan Momimu, jelas Jonathan. Amora yang masih belum mengerti berniat akan bertanya. Namun, dia mendengar suara pintu yang terbuka. Bagaimana keadaannya? Ucap Erwin yang kebetulan berada di samping pintu UGD. Amora dan Jonathan segera menghampiri dokter yang baru saja keluar tersebut. Keadaan pasien sudah stabil, kita tinggal menunggu pasien sadar. Nyonya, saya harap Anda memeriksakan putra Anda ke dokter psikolog. Karena saat sebelum operasi putra Anda sempat sadar dan menggumamkan kata takut dan sakit, saya rasa dia trauma, jelas sang dokter. Amora dan Jonathan sontak terdiam, mereka sama-sama mencerna apa yang dokter katakan. Pasien akan ditempatkan di kamar rawat kalau begitu saya permisi, ucap sang dokter dan berlalu dari sana. Erwin langsung pergi dari sana, dia akan mengurus penempatan kamar rawat Albert, sementara Amora memegang perutnya yang terasa sakit. Daddy, lirih Amora. Jonathan yang menyadari itu segera membawa menantunya untuk duduk, dia menata menantunya yang sedang meringis. Sakit perutnya, mau Daddy panggilkan dokter? Tanya Jonathan dengan panik. Amora menggeleng pelan, dia hanya lelah dan berdampak pada kandungannya. Dia hanya butuh istirahat saja menurutnya. Daddy pulang saja, Amora bisa jaga Albert sendiri. Nanti juga Mas Alden bisa dihubungi, pinta Amora. Baiklah, Daddy akan pulang. Nanti malam Daddy akan kembali ke sini bersama Mommy, ujar Jonathan. Amora menatap kepergian Jonathan. Dia bersyukur memiliki mertua yang sangat peduli padanya. Nyonya, panggil Erwin. Iya, ruangan tuan kecil sudah saya atur, kelas VIP khusus keluarga Wesley. Sebaiknya kita langsung ke sana, ujar Erwin. Amora mengangguk, dia bangkit dengan dibantu Erwin. Erwin peka jika Amora merasa kesulitan untuk bangkit karena tubuhnya yang lemas. Erwin, setelah ini tolong kau pulang untuk membawa barang El. Terutama pada boneka teddy bear yang berada di kamarku. Aku takut saat Albert bangun dia akan mencari boneka kesayangannya, tita Amora. Erwin mengangguk, dia mengantarkan Amora terlebih dulu ke kamar rawat Albert. Setelahnya Erwin langsung bergegas pulang untuk mengambil barang-barang yang Albert butuhkan. Sesampainya di mansion, Erwin melihat mobil Alden yang terparkir. Saat dia memasuki mansion, dia mendengar suara Alden yang memanggil Amora. Tuan, panggil Erwin. Alden yang akan masuk ke kamarnya mengurungkan niatnya saat mendengar panggilan dari Erwin. Apa kau tahu di mana istriku? Tanya Alden. Tuan kecil sedang berada di rumah sakit karena terjatuh. Nyonya membawanya karena darah yang berada di lutut tuan kecil tak kunjung berhenti. Alden sontak membulatkan matanya, dia berlari keluar tanpa memperdulikan teriakan Erwin yang manggilnya. Tujuannya saat ini adalah menghampiri istri dan anaknya yang berada di rumah sakit. Jika saja ponselku tidak hilang pasti aku sudah menyusul Amora, sesal Alden, sementara Erwin memandang mobil Alden yang telah meninggalkan mansion dengan raut wajah kesal. Tidak bisakah dia menunggu aku berkemas barang putranya, kan dengan begitu aku tak perlu kembali lagi ke rumah sakit, gerutunya.